Perkenalkan, kami dari kelompok yang akan membahas tema klub malam dari mata kuliah, bimbingan, dan konseling diperluas. Baiklah, saya akan memperkenalkan anggota kelompok dulu. Yang pertama adalah saya sendiri, yaitu Humaira, dan ada Rahmayada serta Nazila. Baiklah, untuk materi pertama akan saya jelaskan. Yang pertama itu ada penyebab kasus terjadi. Klub malam atau biasa disebut dengan dugem ini identik dengan pesta. Kehidupan malam dan segala aktivitasnya bukan hal yang asing lagi di tengah masyarakat kita. Apalagi di jantung ibu kota Jakarta. Banyak spot atau tempat yang menyediakan tempat ini yang bisa dikunjungi dan tetap menggeliat ramai walaupun waktu telah beranjak larut. Sebenarnya, untuk memberikan jawaban pasti mengenai tujuan mengapa seseorang datang ke tempat tersebut tidak bisa digeneralisasikan secara umum. Manfaat yang didapat dengan seringnya ke tempat-tempat seperti itu memang tidak bisa terlihat secara kasat mata. Di sisi lain, sebagian para clubbers ini menyatakan bahwa motivasi atau tujuan utama pergi ke dugem adalah hanya untuk sekedar bersenang-senang, untuk melepas rasa jenuh dan penat, untuk menyeimbangkan diri dengan tekanan dan rutinitas pekerjaan yang padat. Dengan menikmati alunan musik DJ, bergoyang, berkumpul dengan kawan-kawan, dan dilengkapi dengan aneka minuman, maka kepuasan akan didapatkan. Nah, secara umum ada 3 alasan yang membuat seseorang pergi ke tempat ini. Yang pertama itu adalah alasan gengsi, yang kedua ajakan teman, yang ketiga adalah kejenuhan dan hiburan. Selanjutnya ada pun dampak negatif dan positif dunia malam. Dari uraian-uraian yang telah dijabarkan tadi, dapat ditemukan beberapa hal yang negatif dari dunia malam, yaitu yang pertama, membuat seseorang masuk ke dalam gaya hedonisme. Nah, hedonisme ini adalah sebuah gaya hidup di mana penganutnya berpikir kalau hidup adalah untuk bersenang-senang saja. Yang kedua, menjerumuskan seseorang untuk berbuat dosa. Yang ketiga, dugem hanya menghambur-hamburkan uang saja. Selanjutnya, dugem bisa mencoreng nama baik keluarga. Terus, dugem bisa merusak masa depan seseorang. Dan yang terakhir adalah dugem membuat penyimpangan norma-norma masyarakat. Nah, dari dampak-dampak tersebut sebenarnya hiburan atau gaya hidup sejenis ini bisa menjadi alternatif pelepas kejenuhan bagi para mahasiswa tanpa harus berdampak negatif pada diri kita sendiri jika kita bisa mengikutinya secara bertanggung jawab dan tidak berlebihan. Baiklah, untuk materi selanjutnya akan dibacakan oleh Rahmayada. Kepadanya dipersilakan. Baiklah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya akan melanjutkan materi selanjutnya, yaitu mengenai manfaat yang bisa kita ambil dari klub malam selain sebagai sarana hiburan. Yang pertama yaitu menjadi referensi pengamatan sosial. Jadi, pengalaman yang kita rasakan ketika kita masuk bar atau diskotik, kita jadikan referensi pengamatan sosial kita secara langsung yang nantinya bisa kita kemukakan dalam berbagai jenis karya penulisan atau tugas-tugas esai. Selanjutnya yaitu menambah teman atau jaringan. Jadi sebagian orang mengakui bahwa dengan mengikuti gaya hidup semacam ini mereka bisa mendapatkan teman-teman baru ataupun jaringan. Selanjutnya itu sebagai sumber penghasilan. Nah, kebanyakan orang juga sebagian menggantungkan hidup dari tempat-tempat hiburan malam dengan bekerja part-time, mungkin sebagai DJ, dancer atau musisi band, hingga sebagai pelayan. Selanjutnya yaitu peran konselor dalam upaya mengatasi pengaruh klub malam, yaitu dengan melakukan usaha pembinaan. Jadi tujuannya yaitu memperkuat sikap mental agar mampu menyelesaikan masalah dalam hidup yang dihadapinya, yaitu memberikan perhatian khusus dan mengawasi setiap penyimpangan tingkah laku baik di rumah ataupun di sekolah. Jadi selanjutnya pemberian bimbingan pengenalan diri sendiri dan dalam hubungan dengan orang lain. Selanjutnya yaitu tindakan represif. Nah, ini merupakan usaha menindak pelanggaran norma-norma sosial dan moral. Yang terakhir yaitu melakukan layanan informasi mengenai dampak negatif klub malam sebagai fungsi pencegahan. Selanjutnya yaitu
hikmah yang dapat kita ambil dari klub malam ini, yaitu jika dilihat dari penyebabnya atau alasan yang mempengaruhi seseorang pergi ke klub malam ini, yaitu alasan gengsi, ajakan teman, ataupun kejenuhan. Jadi dapat dipetik dari kasus klub malam ini, yaitu agar kita selalu bersyukur, agar dijauhkan dari sifat gengsian, dan dapat memilih teman yang dapat membawa kita ke jalan kebaikan pula, serta dapat mengisi kejenuhan ataupun mencari hiburan yang positif dan berguna. Baik, itulah yang dapat saya sampaikan. Saya kembalikan kepada moderator. Baiklah, untuk materi selanjutnya akan dijelaskan oleh Nazila. Pada Nazila dipersilakan. Baiklah, di sini selanjutnya saya akan melanjutkan materinya, yaitu tentang ayat Al-Quran, hadis, dan tafsirannya. Pertama yaitu ada Quran Surat Al-Ankabut ayat 38 yang artinya, juga ingatlah kaum Ad dan Samud, sungguh telah nyata bagi kamu kehancuran mereka dari puing-puing tempat tinggal mereka. Setan telah menjadikan terasa indah bagi mereka perbuatan buruk mereka sehingga menghalangi mereka dari jalan Allah, sedangkan mereka adalah orang-orang yang berpandangan tajam. Selanjutnya yaitu ada Quran Surat Al-Isra ayat 37 yang artinya yaitu, dan janganlah kamu berjalan di muka bumi ini dengan cara al-marah, karena sesungguhnya kamu sekali-kali tidak dapat menembus bumi dan sekali-kali kamu tidak akan sampai setinggi gunung. Selanjutnya yaitu ada tafsir dari Al-Qurtubi nomor 10 strip 263. Para ulama berdalil dengan ayat ini untuk mencela joget dan pelakunya. Al-Imam Abdul Wafa bin Akil mengatakan Al-Quran menyatakan dilarangnya joget dalam firman-Nya, janganlah kamu berjalan di muka bumi ini dengan cara al-marah atau penuh kesenangan. Dan ayat ini juga mencela kesombongan. Sedangkan joget itu adalah bentuk jalan dengan ekspresi sangat-sangat senang dan penuh kesombongan. Selanjutnya yaitu ada hadis riwayat Muslim nomor 892. Datang orang-orang Habasyah menari-nari di masjid pada hari Id, maka Rasulullah SAW memanggilku. Aku letakkan kepalaku di atas bahu beliau dan aku pun menonton orang-orang Habasyah tersebut sampai aku sendiri yang memutuskan untuk tidak ingin melihat lagi. Selanjutnya yaitu ada Al-Quran Surah Al-Baqarah ayat 169. Yang artinya, sesungguhnya setan itu hanya menyuruh kamu berbuat buruk atau semua maksiat dan keji dan mengatakan tentang Allah apa yang tidak kamu ketahui. Yang terakhir yaitu ada Quran Surat Al-Ashab ayat 33 yang artinya, dan hendaklah kalian wahai istri-istri Nabi menetap di rumah-rumah kalian dan janganlah kalian bertabaruj sering keluar rumah dengan berhias dan bertingkah laku seperti kebiasaan wanita-wanita jahiliyah yang dahulu, dan dirikanlah sholat, tunaikanlah zakat dan taatilah Allah dan Rasulnya. Sesungguhnya Allah bermaksud hendak menghilangkan dosa dari kamu, hai ahlul bait atau istri-istri Nabi, dan membersihkan kamu sebersih-bersihnya. Baiklah, itulah tadi ayat-ayat Al-Quran, hadis, dan tafsiran dari judul kami yaitu Clubbing. Baiklah, selanjutnya saya kembalikan kepada moderator. Terima kasih. Baiklah, mungkin hanya itu presentasi yang dapat kami sampaikan. Apabila ada kesalahan, kami mohon maaf. Kepada teman-teman yang ingin bertanya, dipersilakan. Saya akhiri dengan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.